Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat Ya, sore, teman-teman. Ya. presentasi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Destia dan Ibu mana satunya Bu Isti Baroroh begitu. Dan akan dimulai sesi pertama oleh Bu Isti Baroroh. Silakan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good afternoon, maybe for our respected lecturer, Professor Dr. Tono Suartono, who is missing today. I hope he is fine and everything is okay. And to my beloved new classmates, how are you doing? How is your fasting? I mean, how is your fasting this afternoon? Pretty well Ibu. Insya Allah Thank you for very well, asking. Bu. Okay, Thank you, my Ibu. pleasure. Yeah, I hope you are all doing well. Okay, and before we discuss about the data analysis, actually I'm inspired by some pages of Prof. Ton's book, The Beauty of Research. I bring the book, The Beauty of Research, especially on the page, what page is it? Di situ ada with a reflection from Quran Surah Al-Ghasyiyah that recited by afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana ibili itu apa unta ya, bagaimana dia Unta. diciptakan? Iya. Dan seterusnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat and so on. And I am Istibarora and also my partner Bu Destia would like to present about so I'm asking your permission to share share the file. Ini kenapa saya di depan jendela malah terlalu putih medeni teman Raine. Ya, sudah terlihat semua Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik. Okay, it's about quantitative data analysis, a statistical approach. Jadi di sini sebentar saya minimize ini biar nggak terlihat. And the next I would like to show you. The first is about the definition of data analysis according to the expert. The first is Creswell 2014 and Fields 2018, bukan 2028 ini ya, typo. I'm so sorry. I have to correct this typing. 2018. Data that mentioned that data analysis in quantitative research refers to the process of organizing, summarizing, and interpreting numerical data using statistical techniques to test hypotheses and answer research questions. Why is it important? Yang tadi sudah kami sampaikan di sini ternyata ada landasannya. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 nanti bisa dicek setelah wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Saya tidak akan menggurui di sini ustazah semuanya pasti insya Allah sudah paham tentang itu. And let me move on to the next slide. Yang kita fokuskan sekarang adalah data analysis and quantitative research is covering by three points. The first is organizing numerical data, applying statistical procedures, and testing research hypothesis. Yang pertama, organizing numerical data, di mana di sini adalah proses bahwa peneliti itu mengorganisasi data numerik yang bersifat angka-angka tentunya ya, karena ini pembahasannya kuantitatif
agar data mudah dipahami dan dianalisis. Dari raw data atau data mentah yang ada, tentu kita membutuhkan untuk menganalisis, mengamati, mempelajari, bahkan juga menimbang juga itu datanya nanti apakah betul dan sesuai untuk dijadikan sebagai dasar bahwa suatu penelitian itu berhasil atau tidak, seperti itu. Yang kedua, applying statistical procedures, di mana di sini peneliti menerapkan prosedur statistik untuk mengidentifikasi pola atau perbedaan dalam data. Dan yang ketiga, testing research hypothesis. Peneliti menguji hipotesis penelitian untuk menentukan apakah hasil penelitian signifikan secara statistik. Oke, and then next. Sebenarnya ada 10 proses, 10 steps in data analysis. The first is data screening. The next is data coding. The third is entry. Fourth is cleaning. The fifth is assumption testing. And the assumption testing nanti akan diberikan contoh oleh Bu Destia di slide 9. And the sixth is descriptive statistic that we would like to discuss about it in this afternoon. We would like to focus about descriptive statistic. And the seventh is inferential statistic. And the eighth, hypothesis testing. The ninth, interpretation, and the last one is reporting. Itu adalah 10 steps yang ada di data analysis, di mana kalau membahas ini semuanya tentu nggak akan selesai, mungkin sampai maghrib juga tidak selesai, apalagi dengan ilmu yang sangat terbatas. Sifatnya kita hanya berdiskusi, sharing, melengkapi satu sama lain. If we would like to organize into the simpler form, ini di samping on the right side, di mana data collection kami beri tanda merah karena tentu saja tanpa data collection kita tidak akan bisa analisis data ya. The first is data collection and the next data preparation, covering data screening, data coding, and data entry. Number 1 up to 3 is the data preparation process. And the data cleaning berdiri sendiri. Nanti melalui selanjutnya melalui beberapa proses statistical analysis. Oh ya, data cleaning itu nanti berhubungan dengan assumption testing, di mana ada uji kenormalan, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian statistical analysis mencakup descriptive and inferential and hypothesis testing, and the last one is interpretation and reporting. Now let's focus on statistical analysis sesuai dengan yang kami sampaikan di awal, bahwa kita akan fokus ke metode yang digunakan on statistical analysis. The first is descriptive statistic. Why we only talk about it? Because we take an article, a sample of article that consists of quantitative method and a little about qualitative method. Tapi kita di sini fokus hanya di kuantitatifnya saja. Jadi mungkin nanti karena sampel itu hanya terbatas saja yang diberi contoh, yang dicontohkan like mean, standard deviation, and so on. And kan kalau kita bahas tentang statistik, descriptive statistik itu kan ada mean, median gitu ya, modus gitu ya, sama mungkin kayak presentase dan percentage ya. Presentasi, bukan presentasi, apa itu? Presentasi. And the next one is the step 2 is inferential statistic. Di sini kita fokus ke paired sample test karena ini kaitannya dengan sampel artikel yang kami bawakan juga. What is the purpose? Is to compare the results before and after the treatment. In this case, the treatment of the article that we would like to talk about is PGBL. Jadi di sini membahas tentang project based learning yang mempengaruhi hasil dari writing score or writing result of the students. Oke. Di sini sudah kami lampirkan
nanti bisa dibuka di halaman 87 sampai 99. Di situ di bukunya Prof. Tan itu ada pembahasan mengenai statistical analysis. Namun yang kali ini kita bahas karena merujuk ke artikel, maka hanya mengambil dasarnya saja yang dari bukunya Prof. Tan, The Beauty of Research. Okay, we would like to move to the next slide. How about the first is descriptive analysis. Consists of mean, median, mode, standard deviation, and percentage. Okay, about sorry. Kita tahu bahwa mean itu tentang rata-rata ya, median nilai tengah dalam interval tertentu. Kalau kita nanti ada contoh contoh tabel, tapi untuk yang tabel frekuensi memang tidak kami lampirkan. Kalau di dalam buku itu ada, kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu mau menyaksikannya, mungkin di sini ada ya, on the page 91. Di sini ada tabel frekuensi, di mana di sini merupakan salah satu steps dari descriptive analysis, mencari mean atau median dan sebagainya. Kemudian the step 2 is inferential statistic, di mana di sini sebenarnya ada inferential statistics are used to draw conclusion or generalize from a sample to a broader population. Yang kita fokuskan kali ini adalah hanya t-test. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Adapun tentang ANOVA, correlation, regression, hanya sedikit kami beri gambaran saja menurut some resources from the internet. ANOVA is called by analysis of variance. Fungsi utamanya yaitu untuk menguji perbedaan rata-rata signifikan antar 3 kelompok atau lebih. Kenapa di sini kita menggunakan t-test? Karena di sini yang menjadi sampel adalah 2 kelompok saja. Atau mungkin hanya 1 kelompok, tapi nanti di pretestkan, kemudian di post-testkan, maka menjadi paired sample t-test. Adapun ANOVA itu kan untuk yang menguji 3 kelompok atau lebih. Penggunaannya sering dipakai dalam penelitian eksperimen untuk melihat apakah perlakuan yang berbeda, treatment yang berbeda itu menghasilkan dampak yang berbeda secara signifikan atau tidak. Ya, contoh membandingkan nilai rata-rata ujian siswa dari 3 metode pengajaran yang berbeda. Itu contoh mudahnya. The next is correlation. Fungsi utamanya itu mengukur seberapa kuat hubungan linear antara 2 variabel interval. Penggunaannya menentukan arah positif atau negatif dan kekuatan hubungan antar variabel tanpa menentukan sebab akibat. Misalnya mengukur hubungan antara lama waktu belajar variable A, let's call variable A, dengan nilai ujian, let's call it variable B. Adapun dengan regression, yaitu memodelkan dan memprediksi nilai variabel berdasarkan 1 atau lebih variabel bebas. Penggunaannya menjelaskan seberapa besar variasi dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel independen atau sebab akibat. Contohnya memprediksi pengaruh biaya iklan, misalnya variabel bebas pengaruh biaya iklan sebagai variabel bebas terhadap jumlah penjualan, misalnya seperti itu. Baik. Oke, the next. Untuk contoh or sample of the article that we would like to discuss about, especially in the data analysis, adalah artikel entitled The Effect of Project-Based Learning on English Writing Skills for EFL Learners. Di mana di sini menyatakan bahwa project-based learning or PGBL is used to improve EFL students' writing skills. And the study measures the impact of PGBL through mixed method. Nah, seperti yang kami jelaskan di awal bahwa artikel ini sebenarnya mixed method, walaupun didominasi oleh quantitative research approachment,
quantitative research approach, tapi ada a little bit qualitative research approach, di mana diakhiri dengan interview kepada beberapa sampel or subjek penelitian yang menguatkan treatment PGPL kepada the students EFL students writing skills. Okay, for the examples, we would like to discuss it with Bu Destia for the next slide. Go ahead, Bu Destia. You can present the next part. Okay, thank you, Bu Isti, for your explanation. I will now take over and continue with the next part of the presentation, Bu Isti. Okay, this is for the writing test course. Bapak Ibu, pada slide ini ditampilkan hasil perbandingan nilai tes menulis sebelum dan sesudah perlakuan atau pembelajaran ya Bapak Ibu, yaitu pretest dan posttest. Kemudian data ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ar-Rahman dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana peningkatan kemampuan menulis siswa setelah diterapkan metode pembelajaran tertentu, Bapak Ibu. Jadi, dalam penelitian ini, kemampuan menulis tidak hanya dinilai secara keseluruhan, tetapi juga dianalisis berdasarkan 4 aspek yang sudah tertera pada tabel tersebut, yaitu ada grammar, kemudian ada vocabulary, ada organization, dan yang terakhir ada konten, Bapak Ibu. Dan dengan melihat perbandingan antara pretest dan posttest, kita tentunya akan dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan itu memberikan dampak positif terhadap kemampuan menulis siswa, Bapak Ibu. Jadi di situ terlihat ya ada 4 aspek. Yang pertama aspek grammar. Kemudian pada grafik itu terlihat bahwa nilai posttest itu lebih tinggi daripada nilai pretestnya, Bapak Ibu. Kemudian Bu Isti belum slide selanjutnya, Bu Isti masih slide itu. Nah, kemudian yang kedua ada vocabulary juga begitu menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara posttest yang lebih tinggi terhadap pretestnya. Begitu juga dengan organization dan konten. Apalagi ini konten perbedaannya sangat-sangat signifikan. Oke, Bu Isti, next slide. Oke, kemudian pada slide ini result of quantitative data analysis. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil analisis data kuantitatif dari penelitian tersebut. Kemudian analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan menulis siswa setelah proses pembelajaran yang dilakukan, ya. Jadi untuk membandingkan antara nilai pretest dan juga posttestnya. Kemudian hasil nilai rata-ratanya yaitu ketika pretest hanya mendapatkan skor rata-rata 66,76. Sedangkan ketika sudah dilakukan posttest, nilai siswa itu meningkat menjadi 74,82. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, terjadi peningkatan kemampuan menulis siswa secara keseluruhan, Bapak Ibu. Dan selisih nilai antara pretest dan posttest ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan sangat memberikan dampak positif terhadap keterampilan menulis siswa. Seperti itu. Kemudian next slide Bu Isti. Oke, Bapak Ibu, pada bagian ini dijelaskan tentang metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian, yaitu ada paired sample t-test dan juga ada interpret p-value. Jadi Bapak Ibu, metode ini digunakan untuk mengetahui apakah peningkatan nilai yang terjadi dari pretest ke posttest benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan gitu Bapak Ibu. Kemudian dalam penelitian ini tes dilakukan pada kelompok siswa yang sama banyak dan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Nah, jadi oleh karena itu metode part sample t-test ini sangat tepat digunakan untuk membandingkan 2 hasil pengukuran dari kelompok yang sama, Bapak Ibu. Kemudian di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang part sample t-test, ya.
Jadi per sample t-test itu adalah metode statistik yang digunakan ketika satu kelompok yang sama diukur dua kali. Nah, dalam konteks penelitian ini, jadi pengukuran pertama itu pretest, kemudian setelah itu baru dilakukan post-test, yaitu setelah pembelajaran selesai, seperti itu. Jadi metode ini menurut saya sangat-sangat efektif untuk membandingkan rata-rata perbedaan antara dua skor yang berpasangan untuk melihat apakah terdapat perubahan yang signifikan ataukah tidak seperti itu. Kemudian di sini ada skornya, ada formulanya ya Bapak Ibu. Dalam Pearl Sample T-Test terdapat rumus statistik seperti itu ya, yang digunakan untuk menghitung perbedaan antara nilai pretest dan juga post-testnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada interpretasi p-value, Bapak Ibu. Jadi dalam dalam apa namanya analisis pair sample t-test, hasil perhitungan akan menghasilkan nilai yang disebut p-value, Bapak Ibu. Jadi p-value ini digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian signifikan secara statistik atau tidak, seperti itu. Jadi interpretasinya adalah ada dua. Yang pertama adalah jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya dianggap signifikan secara statistik. Dan yang kedua yaitu kita menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau perubahan. Seperti itu Bapak Ibu. Sebaliknya jika p-value itu lebih besar dari 0,05, maka perubahan yang terjadi tidak dianggap signifikan secara statistik. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian next slide, Bu Isti. Nah, this is for the example of assumption testing, Bapak Ibu. Sebelum melakukan analisis statistik utama, jadi si peneliti ini perlu melakukan pengujian asumsi untuk memastikan bahwa data itu memenuhi syarat analisis statistik yang akan digunakan seperti itu. Salah satu asumsi yang dalam analisis statistik adalah data harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data nilai pretest dan posttest memiliki distribusi yang normal. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dalam penelitian ini uji normalitas juga dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test yang dilakukan salah satu teknik statistik untuk memeriksa apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian tujuan utama dari uji normalitas itu sebenarnya apa sih? Jadi tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan uji statistik parametrik seperti paired sample t-test yang tadi sudah saya sebutkan. Baik Bapak Ibu, kemudian pada tabel yang ditampilkan, nah eh, pada tabel yang ditampilkan ya Bapak Ibu, terlihat hasil uji normalitas untuk nilai pretest dan posttest menggunakan di sini ada menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, tabel tersebut menampilkan 3 informasi utama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu statistik, kemudian yang kedua ada degree of freedom, dan yang terakhir ada significance value Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian next slide Bu Isti. Nah, Bapak Ibu di sini before concluding the study, di sini ada sebelum kita ke kesimpulan, di sini ada apa namanya? Kelemahan dan kelebihan dari pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Bapak Ibu. Jadi dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode kuantitatif mulai dari perbandingan nilai pretest dan posttest, kemudian menggunakan uji normalitas hingga uji T berpasangan atau paired sample t-test, kemudian pendekatan ini memberikan hasil yang jelas dan terukur, Bapak Ibu. Tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kami akan menyampaikan kelebihan terlebih dahulu, kelebihan pendekatan analisis data. Yang pertama yaitu proses sistematis dan terukur, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tentu hasilnya akan objektif ketika kita menggunakan pendekatan analisis data. Kemudian yang ketiga,
pengujian hipotesis secara ilmiah. Kemudian yang keempat, kelebihannya yaitu potensi generalisasi. Kemudian di sini ada kelemahannya. Dari kelebihan itu juga ada kelemahannya, beberapa kelemahannya. Yang pertama yaitu penjelasan proses belajar yang terbatas. Jadi pembelajarannya hanya terbatas. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada asumsi statistik. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan fenomena pendidikan. Dalam hal ini, kami pikir seperti faktor kompleks yang mempengaruhi pembelajaran, seperti motivasi siswa mungkin, kemudian lingkungan kelas atau metode pengajaran guru, dan tidak sepenuhnya tercermin dalam angka, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kelemahannya itu resiko salah interpretasi. Jadi, kadang-kadang nilai numerik yang meningkat bisa diartikan berlebihan jika tidak dijelaskan konteksnya. Kemudian lagi, misalnya perbedaan statistik yang kecil mungkin tidak selalu mencerminkan peningkatan pembelajaran yang berarti. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next slide Bu Isti. Oke, di sini Bapak Ibu, for future research, it is important to consider ways to improve the data analysis approach to obtain more comprehensive and reliable results. Okay, the first one is combine quantitative and qualitative data. Ya, jadi menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada penelitian ini analisis hanya menggunakan data kuantitatif sehingga hanya menunjukkan apa yang berubah, tetapi tidak menjelaskan proses atau alasan perubahannya itu karena apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi memastikan asumsi statistik terpenuhi Bapak Ibu. Jadi banyak metode statistik termasuk yang tadi sudah saya sampaikan, tapi memiliki asumsi tertentu seperti distribusi normal dan homogeneous variance gitu. Kemudian yang ketiga menggunakan ukuran statistik tambahan. Jadi selain nilai rata-rata dan UGT, peneliti dapat menggunakan ukuran statistik tambahan, misalnya effect size, kemudian confidence interval gitu, atau regresi ya, untuk analisis lebih mendalam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian this is for next slide Bu Isti. Next slide Bu Isti. Oke, this is for references. Ya Bapak Ibu, jadi ini referensinya salah satunya kita ambil dari buku dari Prof. Tono Suwartono, The Beauty of Research, begitu. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada feedback atau ada hal yang akan didiskusikan atau ada pertanyaan, tapi mohon maaf apabila pertanyaan nanti tidak bisa kami jawab, insya Allah nanti akan dijawab oleh Prof. Ton di pertemuan selanjutnya. Monggo kami persilahkan apabila ada masukan, kritik, saran, atau feedback, ataupun pertanyaan. Bapak Silakan Ibu, Bapak Ibu barangkali kalau ada ada pertanyaan. mau kasih masukan juga boleh. Boleh sedikit mengkonfirmasi Bu Destia dan Bapak Ibu semuanya. Itu. Oh, baik, mungkin itu sifatnya hanya tambahan sedikit. Nggih. Kalau untuk bagian suggestion for future data analysis itu yang poin 1, biar kami tidak mengklaim bahwa research atau artikel yang kami angkat sebagai sampel itu walaupun tentu saja punya strength and weaknesses, tapi kami konfirmasi nomor 1, combine quantitative and qualitative data itu bahwa sebenarnya di dalam artikel tersebut yang berjudul yang it's about PGBL for writing skills of EFL students itu sebenarnya sudah mengkombinasikan kuantitatif secara garis besar dan juga kualitatif data. Yang saya sebutkan di awal tadi bahwa sudah ada interview untuk melengkapi atau untuk menguatkan data dari kuantitatifnya.
Jadi di sini tetap kami masukkan supaya for the future data analysis tetap tetap apa namanya untuk riset selanjutnya tetap ada kombinasi antara kedua-duanya untuk dipertahankan begitu. Eh, Begitu Bu Destia dan Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang akan memberikan masukan, boleh, atau membuka diskusi, boleh, sama-sama belajar ya. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Bu Estia. Monggo Bapak. Iya, Bu Estia. Terima kasih presentasi yang luar biasa Bu, sangat detail. Eh, saya terkait dengan angka-angka ini Bu. Pertanyaan saya terkait dengan ini Bu. Tadi disampaikan dalam presentasi jenengan. eh, ini Bu, mengapa dalam penelitian PJBL itu dalam slide menggunakan uji yang bernama paid sample t-test Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh terkait dengan apa itu paid sample t-test dan menggunakan itu mengapa bisa terjadi seperti itu Bu? Terima kasih Bu Desti. Bu Destia mau menjawab atau gimana? Monggo Bu Isti kalau mau menjawab. Oh baik, nanti mohon dilengkapi ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Saifur, Bapak Sinten ya? Mohon maaf. Coba Tadi saya Miftah nggak Bu. bisa lihat karena. Oke, terima kasih Iya. Pak. Pak Di Miftah Bu. sini yang terlihat hanya screen-nya aja nggak terlihat yang tanya. Baik, mengapa di dalam penelitian yang menerapkan atau mentreatment PGBL dalam EFL Writing Skills ini menggunakan t-test? Karena simpel sebenarnya jawabannya. Karena subjek penelitiannya itu adalah satu kelompok yang berjumlah 39. Nanti eh, nanti bisa dicek karena di situ di beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan Bu Destia juga kami lampirkan link-link ada alamat untuk mengakses artikelnya mungkin bisa diperiksa dan bisa mengkonfirmasi kepada kami apabila terdapat kesalahan karena di situ ada 39 eh, students yang dites antara pretest dan post-testnya itu diujikan dan bukan menggunakan ENOVA karena misalnya kalau ENOVA itu kan terdiri dari 3 populasi atau lebih ya karena ini hanya 2. Yang pertama populasi pada saat pretest, yang kedua populasi pada saat post-test seperti itu. Kalau kalau yang kalau jawaban yang mungkin lebih formal yang kami cari dari beberapa sumber, kami simpulkan bahwa statistik deskriptif penting karena, oh mohon maaf tadi yang PGBL ya, tentang TS ya, T-test ya, bahwa di sini menggunakan a paired sample T-test is used because the same group of students is measured twice. Jadi di sini uh, before the treatment or pretest and after the treatment. Seperti itu, Bapak. Tujuannya Baik. untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua set data, yaitu data pretest dan data post-test. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Destia juga di beberapa slide, bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara pretest dan post-test dan sudah diuji juga dengan t-test yang disebut paired sample t-test, bukan independent test seperti itu. Begitu Bapak. Baik Bu Isti, tanya lagi Bu sedikit Bu. Misalkan hasilnya tidak signifikan Bu, apakah perlu diadakan uji lagi Bu? Di Mohon pretest. nanti mohon diskusinya juga nggih teman-teman sama mungkin bisa ditanyakan ke Prof Ton langsung yang pernah kami dengar sih yang pernah kami dengar itu memang bisa saja tesnya mungkin bisa diadakan kembali seperti itu karena kenapa nggih untuk sampel apa namanya pelaksanaan dalam post-test maupun pretest itu kan kadang mungkin dari instrumennya perlu diperbaiki juga, mungkin dari faktor faktor homogenitas yang perlu dicek juga seperti itu. Mohon masukannya apabila jawaban saya mungkin kurang memuaskan atau kurang tepat. Begitu, apa mungkin Bu Destia mau menambahkan bisa mencari referensi yang lain, monggo.
Thank you Bu Isti. My pleasure, Bapak. Mohon masukan juga. Barangkali ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain, atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Monggo. Mohon izin Ibu, itu ada pertanyaan dari Pak Saiful Rahman dan Pak Zefan. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Pak Saiful dan Pak Zefan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima kasih untuk ini presenternya bagus-bagus sekali materinya. Ada beberapa pertanyaan, dua saja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah ada pernyataan seperti ini, Ibu. Mungkin Ibu bisa setuju atau tidak dan kenapa ya? Di dalam kuantitatif itu dari step yang dilalui adalah bagian analisis yang paling terpenting. Beda sama yang kemarin kualitatif adalah saat pengambilan data. Itu betul tidak, Bu? Karena mungkin akan pengaruh ke hasil akhir atau seperti apa. Kemudian yang kedua adalah apakah ada kelemahan saat menggunakan software atau aplikasi untuk menganalisis data. Mungkin seperti hanya tadi Tites menggunakan SPSS atau sejenisnya. Dan tipsnya mungkin seperti apa, Bu, untuk menghindari yang tidak diinginkan supaya hasilnya itu nanti dalam penelitian kita lebih valid dan lebih bagus mungkin lah ya, atau benar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali lagi saya disclaimer ya. Di sini diskusi ya, nanti tidak menekan dulu kepada Bunda Sia, barangkali mau menjawab dulu. Sepertinya enggak kedengaran gitu. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ini membuka apa ya? Membuka wawasan baru untuk kita semuanya, dan mohon izin untuk memberikan sedikit pandangan sangat sederhana yang mungkin nanti sangat perlu untuk disempurnakan atau diberi masukan. Yang pertama tadi adalah tentang kenapa tidak seperti dalam qualitative research itu, di dalam quantitative research ini yang terpenting sepertinya adalah data analysis gitu ya. Gitu Bapak, betul? Kalau yang kemarin katanya data collecting gitu ya. Eh, Mohon izin untuk hanya sekedar cerita sedikit saja pada saat di beberapa kelas di kelas yang ada di semester berapa ya, kami pernah juga sempat menyimak penjelasan Prof. Tan yang cukup singkat bahwa inti dalam quantitative research itu adalah, kata Prof. Tan itu kalau tidak salah itu mahkotanya ada di analisis data. Jadi itu menjadi sumber apa namanya ya, sumber yang paling mencirikan bahwa oh ini quantitative research ya, karena berdasarkan analisis datanya yang terlihat adalah numerikal, yang terlihat adalah angka-angka, kemudian ada yang tadi disebut juga ya t-test, ANOVA, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut ya termasuk tadi standar deviasi itu fungsinya untuk apa, p-values fungsinya untuk apa, dan itu semuanya rumus-rumus yang saya sendiri sedang belajar, baru belajar gitu ya, yang cukup rumit itu nanti sebenarnya akan ada secara otomatis di dalam SPSS. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan contohnya di sini. Eh, Kalau menyambung ke pertanyaan berikutnya tadi bahwa apa kelemahannya gitu nggih, SPSS ataupun R ataupun apapun eh, yang sebagai aplikasi untuk analisis data itu kelemahannya apa begitu. Yang namanya mungkin secara umum saja nggih, nanti mohon masukannya. Yang namanya aplikasi walaupun secanggih apapun itu kan tetap apa namanya nggih, tidak lepas dari namanya error ya, entah itu faktor
faktor apalah, mungkin ada faktor eksternal lain atau sinyal, baik itu sinyal maupun apa. Karena saya pernah mengecek, hanya coba-coba mencari gitu SPSS atau apa gitu, ternyata ada yang betul-betul bergantung dengan internet, jaringan internet. Jadi kalau mungkin kelemahannya seperti itu, kalau pas pas jaringan internetnya tidak ada, apalagi ada isu-isu global ini yang katanya 7 hari mau diputuskan internet dan sebagainya itu. Mohon maaf ya, ini konspirasi, hanya intermezzo. Ya, mungkin itu salah satu kelemahannya. Yang kedua, saya juga ingat pernah juga Prof. Tan menyampaikan di salah satu kelas bahwa mau pakai SPSS, mau pakai Ainova, itu yang untuk yang kualitatif research itu juga. Maka yang paling penting itu si peneliti harus menguasai teknik analisis datanya supaya tahu, kata Prof. Ton, beliau pernah bercerita kalau saya memilih pakai kalkulator karena saya punya dasar ilmunya, saya paham dengan rumusnya daripada saya mempercayakan kepada aplikasi. Kalau Prof. Ton pandangannya pernah kalau tidak salah menyampaikan seperti itu. Jadi intinya mau pakai aplikasi maupun tidak, sepertinya peneliti lebih baik ya. It's better to master it's better to understand how to run the data analysis seperti itu, Bapak Ibu mohon masukannya apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Barangkali Bu Destia mau menambahkan atau Bapak Ibu yang lain, monggo. Siap, Bu. Terima kasih informasinya. Sami-sami Pak. Dilanjut Pak Dewan, mau bertanya mungkin Pak? Iya, Oh monggo. udah saya lower hand dulu ya. Eh, Terima kasih Bu Desti dan Bu Isti untuk presentasinya. Ini saya benar-benar perlu belajar banyak tentang kuantitatif ini, Bu. Sebenarnya yang saya mau tanyakan tadi udah dijawab belakangan sih ya tentang penggunaan aplikasi untuk statistical measure, untuk measure statistik ini. Nah, tadi sebenarnya pertanyaan saya apakah harus pakai aplikasi gitu, apakah bisa manual gitu, misalnya pakai Excel gitu. Um, dan apakah ada perbedaan kalau misalnya apa pakai aplikasi dan pakai manual, misalnya pakai Excel saja gitu, kira-kira akan di mana uh, perbedaannya gitu tuh? Mohon izin Bapak, nggih. Ini sifatnya sekali lagi sharing ya, nanti bisa Hmm. bahkan Bapak sendiri bisa mungkin mengkonfirmasi apa sharingnya kami gitu. Walaupun kami juga sedang belajar dan belum pernah terus terang belum pernah menggunakan aplikasi SPSS, hanya saja sempat berdiskusi dan mungkin cari-cari info bahwa apa namanya tadi tadi hasilnya sama atau tidak gitu ya. Ya, kira-kira apakah Kalau akan ada perbedaan? Harusnya sama gitu ya, Bu ya. Cuma oke. mungkin tampilannya akan berbeda atau gimana, Bu? Ya, perbedaan ya, Pak. Ah, ah, ah. Atau mungkin Bu Destia mau menyambung jawaban, monggo. Monggo Bu Isti dulu nanti insya Allah kami sambung, Bu. Oke, baik. Mohon dicarikan referensinya juga, nggih, Bu. Terima kasih. Eh, Kalau IMHO, nggih, in my humble opinion, itu tentu nanti hasilnya kalau misalnya sama-sama menggunakan rumus yang sama, pasti hasilnya sama, nggih, Pak. Hanya saja tentu kalau secara efektivitas waktu, praktisnya itu tentu saja akan lebih menguntungkan ketika menggunakan SPSS mungkin G atau aplikasi yang lain, kita nggak membatasi di SPSS saja. Tapi yang seperti tadi kami sampaikan juga bahwa dianjurkan bahwa peneliti itu paham caranya. Jadi apa yang ada di dalam SPSS kok ketemunya segitu gitu, lebih baik memang paham kok bisa sih ketemunya seperti itu. Itulah kenapa kami melampirkan beberapa rumus tadi, seperti ada yang di tes itu ya, ada yang standar deviasi, kemudian dikalikan number of
students or number of subject, ada juga p-value dan sebagainya. Itu mungkin di dalam aplikasi sudah ada secara secara apa nggih, sudah terinstal rumusnya di dalam Hmm. aplikasi seperti itu mungkin nggih. Kalau Hmm. adapun kalau menggunakan Excel sendiri, ya mohon kami diberi masukan juga. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa share pengalamannya bagaimana kalau menggunakan Excel. Terus terang kalau kami sendiri memang belum pernah. Tapi yang kami tahu prinsipnya kalau menggunakan Excel kan kita juga harus tahu formula-formulanya nggih. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon masukan atau tambahannya atau ada referensi yang lain silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Itu pokoknya yang penting tahu rumus dan bagaimana penghitungannya gitu. Iya Bu Isti, Ya, kami benar. sangat setuju Bu. Kami, monggo Iya, Bu, iya. udah Terima kasih. barangkali sudah Ya. Ya, tadi betul bisa sekali menyambung. apa yang disampaikan oleh Bu Isti. Mungkin kalau manual secara aspek kecepatan juga lebih lambat ya. Namun untuk ketika kita menggunakan software itu tentunya akan lebih cepat. Kemudian di sini juga ada aspek misalkan resiko kesalahannya Pak Zefan. Ketika kita menggunakan Excel juga insya Allah apa namanya untuk kesalahannya itu menurut saya akan lebih besar seperti itu. Sedangkan untuk software itu akan meminimalisir lebih kecil seperti itu. Kemudian ketika apa ya, ketika untuk menentukan jenis analisis juga, ketika menggunakan Excel juga menurut saya akan terbatas. Ketika kita menggunakan software juga sangat lengkap. Mungkin seperti itu, tambahan sedikit tambahan. Thank you, Desti, Desti. Barangkali Bapak Ibu yang lain, Pak Arif atau Mbak Mas Fia Jevan atau Bu menambahkan, Amel. Monggo untuk Pak. Mas Jevan itu, Oh, untuk ya. Excel itu sebenarnya lebih ke penghitungan angka yang sederhana, Pak. Kemudian di dalam penggunaannya juga mungkin lebih manual tadi, karena tadi harus membuat spreadsheet sendiri, kemudian rumus sendiri. Kemudian untuk kelebihannya adalah bisa tidak berbayar banyak gitulah. Intinya itu kita hanya mengikuti Office. Kalau kita punya Office ya Excel ada. Tapi kalau untuk SPSS itu dari segi harga itu lebih mahal. Cuman kelebihannya adalah dalam mengolah data yang lebih kompleks dan statistik, Pak. Seperti itu. Terima Thank you, Mas kasih Pak. Saiful. Thank you Pak Saiful. Mungkin cukup Bapak Ibu atau ada tambahan lagi? Cukup, Bu. Mungkin, Bu. Bisa dikembalikan ke moderatornya, mungkin. Baik, jika dirasa sudah cukup, maka kita akhiri pertemuan hari ini, teman-teman ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bu Isti dan Bu Destia atas paparan materinya yang sangat menyeluruh dan sangat jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.